Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan kelas E CPP Angkatan 5 dan guru penggerak serta para instruktur, fasilitator, dan tim satker dimanapun berada yang sedang berjuang di sekolah maupun di area masing-masing. Semoga diberikan kesehatan ya. Lama tidak bersua dalam suasana pembelajaran pembekalan ya. Hari ini saya sedang memberikan tantangan pada diri saya sendiri untuk memenuhi undangan dari satu sekolah yang ada di Siak yang ingin berbagi, mendengarkan kisah dan inspirasi yang kita dapatkan selama mengikuti pembekalan calon pengajar praktek guru penggerak. Nah, saya memberanikan diri ya. Saya ingat komitmen saya waktu ikut CPP ya. Waktu itu saya di coaching oleh Pak Asep. Apa yang akan saya lakukan setelah saya kembali ke sekolah setelah selesai pembekalan? Salah satunya bahwa saya akan menerapkan pada diri saya sendiri dan kelas saya, juga saya akan berbagi ke teman-teman di sekitar saya. Dan ini salah satu janji saya yang saya tunaikan. Pada awalnya teman-teman dari sekolah alam Sahabat Quran Siak mengundang saya untuk berbagi. Saya memilih apa topik yang bisa saya sampaikan ya. Saya melihat ada satu kebutuhan penting, salah satunya adalah bagaimana mentransformasi budaya positif yang ada di sekolah. Saya lihat di sekolah ini sudah memulainya, tapi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita coaching ya. Jadi saya ingin menerapkan pola coaching dalam pelatihan yang saya usung. Nah, saya minta kepada tim panitia yang saat itu kepala sekolah ya, dari Ibu Tristiana dan Ibu Dina, untuk membuat suasana yang berbeda dengan pelatihan. Jadi akhirnya dipilihlah turap di pinggir sungai Siak untuk tempat sharing kita belajar bersama pada siang hari. Bagaimana keseruan kita belajar? Selamat menyaksikan. Budaya positif lahir dari nilai-nilai kebaikan. Ini luar biasa sekali. Dan nilai kebaikan itu akan menjadi keyakinan. Keyakinan itu yang akan mendorong transformasi perubahan, sehingga prakasa perubahan itu akan menemukan jalannya. Dan perubahan itu tidak bisa sendiri, tetapi bersama-sama dalam kolaborasi yang sangat indah, dengan ukhuwah yang dinamis, dengan kelapangan hati dan komitmen kesemuanya dengan kesadaran yang tinggi untuk melakukan keyakinan tersebut. Saya memulainya dari menggali ya. Kita ingat kan, mulai dari sendiri prinsip Bagja ya. Saya selalu memberikan pertanyaan ya. Saya awali dengan pertanyaan, bagaimana budaya apa saja yang sudah dilaksanakan yang ada di sekolah, positif apa yang sudah berkembang di sekolah. Mereka pun terus mengisi sticky note-nya ya. Kemudian masing-masing memberikan jawabannya, brainstorming. Nah, saya juga mempertanyakan bagaimana sih budaya-budaya yang kira-kira menghambat dalam diri kita untuk berubah gitu ya. Jadi ada hal-hal apakah yang masih kurang baik yang terasa di antara kita di sekolah. Luar biasa ya.
Jadi ketika tadi menulis tentang budaya yang baik, mereka dengan cepatnya menulis. Tapi ketika disuruh menulis, diminta untuk menulis apa sih budaya-budaya yang masih kurang baik yang terada, itu hanya 1-2 yang bisa menuliskannya. Luar biasa ya. Jadi dan ketika kita gali budaya positifnya itu rata-rata hampir seluruh keseluruhan itu jawabannya berterisan dengan yang lain. Kalau contoh ada satu yang menyampaikan tentang salam sapa, senyum salam sapa yang sudah mereka lakukan. Temannya juga ada yang menjawab dengan serupa, ada yang salam, ada yang sapa, ada yang parkir mundur untuk sendal yang udah rapi dan selain sebagainya. Ada yang tilawah, baca Quran, budaya positif, sholat duha, sholat berjamaah, luar biasa. Dan poin-poin apa lagi yang perlu dikembangkan? Ada yang merasa kedisiplinan, kemudian pola komunikasi, salah memahami, kurang berlapang dada. Nah, ini luar biasa ya. Jadi saya merasa ternyata sebenarnya ketika kita gali potensi-potensi itu kemudian bermunculan ya. Jadi saya merasa bersyukur ya dengan teknik coaching ini membuat saya menahan saya sendiri untuk memberikan saran, karena ternyata mereka bisa menemukan saran itu sendiri untuk diri mereka dan akhirnya akan membawa dampak. Dan makin lama pelatihan itu makin terasa seru ya, karena selain menggali, jadi mereka brainstorming juga. Akhirnya saya bagi kedua kelompok untuk membuat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Nah, selanjutnya teman-teman akan berpresentasi. Seperti apa keseruan presentasinya? Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan kesepakatan keyakinan sekolah alam yang pertama. Kami fasil yang mendidik dengan hati. Iya, Masya Allah. Salam ya. Kami keluarga sekolah alam mencintai alam. Masya Allah. Yang ketiga, kami keluarga sekolah alam melangkah sepenuh hati meraih ridho ilahi. Umi Aini. Yang keempat, kami keluarga sekolah alam merajut ukhuwah dengan kasih sayang. Kami keluarga sekolah alam saling menghargai dan memaafkan. Kami keluarga sekolah alam menjaga marwah, izah, dan ifah. Kami keluarga sekolah alam saling menginspirasi dan memotivasi. Kami keluarga sekolah alam berkarya dengan tulus dan ikhlas. Kami keluarga di dunia, keluarga di Kami keluarga sekolah alam terus belajar menjadi Abdullah yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 siap untuk silakan lanjutkan. Oke. Ayo, mau menyebut. Kami akan mempresentasikan dari keyakinan kelas ya. Di sini ada beberapa
beberapa keyakinan yang sudah kami susun. Untuk salah satunya yang pertama yaitu kami Fasil dan Ananda saling menyayangi. Kedua, kami Fasil dan Ananda yang saling mencintai karena dengan cinta semuanya akan baik-baik saja. Ayo belok dah, ayo dah. Tak nampak lu ni. Oke, maafin nih Bella. Masih saya Anda yang saling menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari Iman. Kami Fasil dan Ananda yang saling mendoakan dalam kebaikan. Masya Allah. Ayo menteri lagi, lanjut. Kami Fasil dan Anda yang saling menjaga keamanan. Kami Fasil dan Anda yang senang belajar karena dengan belajar akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kami Fasil dan Ananda yang saling memotivasi, karena biasanya kita sering Lebih baik lagi. Masya Allah. Memberikan tantangan berupa pertanyaan-pertanyaan utama, juga mengajak para peserta untuk diskusi dan mengambil pelajaran dari pendapatnya maupun pendapat teman-temannya. Kemudian mereka saya bagi dua kelompok. Satu kelompok membuat keyakinan kelas, satu kelompok membuat keyakinan sekolah. Nah, mereka mulai merancang, menggali mimpi ya, bagaimana mereka merancang budaya-budaya positif lagi dengan keyakinan kelas yang ada di kelasnya, juga yang ada di sekolah, dengan diskusi kelompok. Kemudian mereka setelah menulis, mereka menjabarkan menjadi rencana ya, bagian J, menjabarkan rencana dengan gambaran yang diinginkan. Jadi mereka mempresentasikan, kemudian menjelaskan bagaimana hal tersebut akan mereka raih. Selanjutnya saya ajak para teman-teman ini untuk merefleksi, mengambil kesimpulan dan mengatur eksekusi. Apakah mereka siap untuk melaksanakan, dan mereka mempunyai komitmen yang sama dengan ceria dan bahagia, melebihi kebahagiaan mereka di awal pertemuannya. Jadi ketika kita closing, ternyata mereka sudah mulai memahami dan sangat apresiasi. Saya bersyukur ternyata teknik coaching ini luar biasa. Tidak hanya saya yang mendapatkan apresiasi dari potensi-potensi yang selama ini saya anggap biasa-biasa saja, dan teman-teman akhirnya merasakan juga luar biasa. CPP Angkatan 5 dan para instruktur dan para fasilitator juga satker. Jadi dengan ilmu ini tentunya kita akan terus kembangkan dan terus mentransformasi kebaikan-kebaikan dan bergerak tanpa lelah secara positif dan ikhlas untuk memberikan kontribusi dalam prakasa perubahan transformasi pendidikan di Indonesia. Semangat guru penggerak. Terima kasih.